Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki hari ke-27 dalam renungan menyongsong New Normal. Dalam masa krisis COVID-19, banyak orang mulai memikirkan ulang makna hidup ini. Kenapa kita bekerja begitu keras kalau semuanya bisa hilang dalam sekejap? Apa sih yang menjadi tujuan hidup ini? Apa yang kita cari dan kita kejar dalam hidup ini? Namun banyak juga yang tetap mencari keamanan dan kenyamanan dunia ini. Berada dalam masa krisis tidak membuat mereka berhenti mencari apa yang ditawarkan dunia ini. Memasuki masa new normal, kita harus bertanya, apa yang kita kejar dan kita cari dalam dunia ini? Dalam renungan hari ini kita akan fokus pada Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan kedua yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu, di sini Paulus menjelaskan situasi kita sebagai orang percaya dan bagaimana seharusnya kita hidup. Apa situasi kita? Situasi kita sekarang yaitu kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Paulus sebelumnya di dalam pasal yang kedua. Contohnya di dalam ayat yang ke-13 sampai 14. Di bagian itu, Paulus menjelaskan bahwa meskipun dulu kita mati karena pelanggaran kita, sekarang kita telah dibangkitkan atau dihidupkan bersama dengan Yesus. Segala pelanggaran kita, segala dosa kita telah diampuni. Segala ketentuan hukum Taurat telah ditiadakan di kayu salib. Dan apa yang Allah lakukan bagi kita itu sangat penting dan sangat indah. Kita telah mati bersama Kristus dan sekarang kita telah mendapat kehidupan baru dalam kebangkitan Kristus setelah Allah mengampuni kita. Itulah situasi kita sekarang. Jadi bagaimana seharusnya kita hidup? Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena itu, yang pertama di ayat pasal 3 ayat 1b, Paulus mengatakan, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Biasanya dalam kehidupan ini kita mencari hal-hal yang penting bagi kita. Kita mencari hal-hal yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Apa yang kita cari biasanya mendominasi atau membentuk hidup kita. Menentukan apa yang kita pikirkan, menentukan keputusan atau pilihan yang kita ambil dalam hidup ini. Apa yang kita cari mengatur prioritas dan waktu kita. Tetapi Paulus mengatakan, kalau kamu dibangkitkan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Hidup kita yang baru dalam Kristus punya arah dan tujuan yang baru. Karena itu seharusnya kita mencari perkara yang di atas. Seakan-akan Paulus berkata, angkatlah matamu, angkatlah hatimu, lihatlah ke atas, ke arah mana engkau pergi. Kita melihat ke atas dan mencari perkara di atas karena disitulah Kristus berada. Sehingga mencari perkara di atas sama dengan mencari Kristus, dan itu yang seharusnya kita lakukan. Yesus sendiri pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Jadi bagaimana kita hidup sekarang? Yang pertama, carilah perkara yang di atas. Dan yang kedua, di dalam ayatnya yang kedua, Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan ini sinonim dengan yang pertama, sama seperti mencari perkara yang di atas, kita juga diminta untuk memikirkan perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan berarti kita mengabaikan semua tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini. Bukan berarti kita nggak usah kerja, nggak usah pikirin kerjaan atau usaha kita, nggak usah planning untuk masa depan kita. Bukan berarti kita memisahkan diri dari masyarakat dan menjadi seorang biksu atau biarawan. Bukan itu maksudnya. Tetapi pikirkanlah perkara yang di atas, maksudnya ialah memikirkan hal-hal yang rohani. Bukan hanya mengikuti keinginan daging kita. Atau yang dijelaskan lebih jauh,
di ayat yang kelima dan seterusnya, Paulus mengatakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, seperti percabulan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Seringkali pemikiran kita berfokus pada keinginan daging kita, bagaimana kita memuaskan hawa nafsu kita. Tapi Paulus berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, bukan keinginan-keinginan duniawi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi, bukan memikirkan hal-hal yang duniawi? Kita perlu melakukannya secara sengaja dan konsisten. Secara sengaja mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, dan secara konsisten melakukannya, sehingga Kristus menjadi satu-satunya yang membentuk hidup kita. Tetapi bagaimana kita melakukannya? Ada dua hal yang penting bagi kita. Yang pertama di sini, pentingnya disiplin rohani. Secara rutin dan sengaja kita membaca Alkitab dan kita berdoa. Dan inilah suatu praktek, suatu cara yang efektif bagi kita untuk mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Yang kedua, pentingnya komunitas atau persekutuan, di mana kita bisa saling mengingatkan, saling menegur, saling mendorong satu sama lain untuk terus mencari, untuk terus memikirkan perkara yang di atas. Dengan dua hal ini, dengan disiplin rohani, dengan komunitas kita bisa terus mencari dan memikirkan perkara di atas di mana Kristus ada. Bapak Ibu, selamat memasuki new normal, dan biarlah hati dan pikiran kita tetap terarah kepada Kristus sekarang dan di dalam masa new normal nanti. Tuhan Yesus memberkati.